I will tell you now something that is going to shock you. I think it's an offense to the Lord. It's an offense to say, give $1,000. I think it's offense to the Holy Spirit to place a price on the gospel. I'm done with it. I will never again ask you to give 1,000 or whatever amounts because I think the Holy Ghost is just fed up with it. Pastor Benny Hinn, dia minta maaf dan ngaku bertobat dari teologi kemakmuran yang dia ajarkan selama ini. Bahkan, Pastor Benny Hinn mengatakan bahwa Roh Kudus sudah muak dengan teologi kemakmuran yang diajarkannya. Artinya apa? Artinya, pengajarannya itu adalah jelas-jelas suatu dosa yang bukan ecek-ecek lagi. Suatu dosa yang besar, satu dosa yang menyakitkan Roh Kudus, yang mendukakan Roh Kudus. Sayang beribu sayang. Tak berselang lama setelah pengakuannya di awal September, pertengahan September yang sama, dia membuat pengakuan bahwa dia akhirnya tetap mengajarkan kembali teologi kemakmuran tersebut. Menyedihkan, ternyata ini namanya perpu. Anda tahu perpu? Pertobatan pura-pura alias palsu. Here's what you need to do. You need to make a vow to God and say, Lord, I want to do such and such for you. Please bring me out of this problem. You will see God move on your behalf real fast. Because in every case, even in the Bible, it was instant. Why don't you do that? Why don't you make a financial vow to the Lord right now while I'm talking to you, if you're facing a problem, and watch what God will do with you. Just go to bennyhinn.org and do it now. Or on the platform you're watching me on. Rejoice, your miracle truly is on the way. Bye-bye. Ini parahnya. Pastor Benny Hinn menyalahkan orang lain yang katanya menekannya atau membuatnya, memaksanya, menjebaknya mengajarkan teologi kemakmuran. Because of pressure, I was trapped. I went to a certain place not long ago, and I ministered so powerfully on the Holy Spirit. People were healed and blessed. And the man who had me forced me into a position live that I hated being in. When I walked, I said, I don't like this. This is not me anymore. I don't want this. Because they trap you. And to my shock, they would tell me that I raised more money than anyone. But he was troubled by my, at that time, my understanding, maybe I would say, and stand on prosperity. Perhatikan, dia mengklaim bahwa saya benci melakukannya. Ini bukan saya, ini bukan aku. Tapi dia lagi-lagi mengatakan, mereka menjebakku. Wow, sekelas Pastor Benny Hinn, ternyata dia lebih takut tunduk dan takluk pada manusia ketimbang takluk, tunduk, dan taat kepada Allah. Dan ini lebih gawat lagi, dia turut menyalahkan Tuhan yang membuatnya mengajarkan teologi kemakmuran selama puluhan tahun. But then the change, I mean, in my real life, in my real heart, sometimes I would go home and think, well, you know, is this really me? Is this? But I wasn't sure. And about 2.5 years ago, it started. Sometimes God takes a long time to wake us up. I don't know why. Someday I think I'm going to ask him. Dia mengklaim lagi bahwa orang-orang dekatnya itu sangat pro dengan berita teologi kemakmuran. Because the people around me were very strong pro message. And that went on for a while. Dalam video itu, dia terus terang sih, dia jujur. Dia mengaku bahwa orang-orang dekatnya itu menganggap dia bisa menghasilkan banyak dolar, banyak uang, bisa meraup duit atau dolar demi dolar Amerika. Nah, ini yang menjadi problem. Saya ada 2 analisis atau 2 opini tentang hal ini. Pertama adalah, kalau Pastor Benny Hinn mengklaim dia mencintai Yesus Kristus, dia
tidak mau mendukakan Roh Kudus, kenapa dia balik lagi memberitakan kembali khotbah yang dia tahu Roh Kudus itu sampai muak kepadanya? Dia jelas-jelas mengatakan bahwa Roh Kudus nggak suka dia mengkhotbahkan hal itu. Tapi ya kok balik lagi? Nah ini kan yang menjadi problem besar. Lah kalau Pastor Benny Hinn aja begitu gampangnya untuk tunduk pada tekanan manusia. Bagaimana jemaatnya mau takut dan tunduk kepada Allah kalau Pastor Benny Hinn memberikan model dan teladan yang seperti ini? Gampang untuk mengikuti keinginan manusia yang orientasinya adalah apa? Money, money, money. Duit, duit, duit. Dolar, dolar, dolar. Cuan, cuan, cuan. Sekelas pengkhotbah besar yang sudah membuat pengakuan yang disiarkan ke seluruh dunia. Tetapi lagi-lagi dengan simpelnya melempar tanggung jawab. Pastor Benny Hinn yang terkenal memamerkan manifestasi kuasa Roh Kudus ternyata sangat lemah. Lemah dan lemah dalam melawan godaan dan bujukan bukan dari iblis, tapi dari orang-orang dekatnya. Berarti dia mudah goyah dong, gampang terbawa arus. Ini yang mengherankan. Ibarat anak kecil, ketika dia membuat satu kesalahan, maka dia akan menunjuk orang lain yang menyuruh dia melakukannya. Bukan saya, tapi itu tuh, jari-jarinya itu menunjuk kepada orang lain. Padahal kebanyakan jarinya itu menunjuk kepada dirinya sendiri. Lalu kita masuk pada bagian yang lebih parah lagi. Pastor Benny Hinn, dia menyalahkan Tuhan yang membiarkannya mengajarkan pengajarannya yang salah, pengajaran tentang teologi kemakmuran itu selama berpuluh-puluh tahun. Dia mempertanyakan why, mengapa Allah membiarkan begitu lama baru menyingkapkan kepadanya kebenaran tentang teologi kemakmuran, atau kenapa baru menyingkapkannya itu baru belakangan, bahwa itu sesuatu yang salah, sesuatu yang memang something wrong. Dan dia menambahkan lagi, suatu saat dia ingin tanya kepada Allah, kenapa membiarkan dia begitu lama mengajarkan hal itu. Jadi maunya Pastor Benny Hinn itu seperti apa, begitu ya? Apa dia ingin Tuhan itu berbicara langsung? Hey, Pastor Benny Hinn, atau hey, Benny Hinn, lu salah, lu ngawur. Padahal dalam khotbah-khotbahnya dia sendiri, dia mengklaim Tuhan berbicara kepadaku. Tuhan berbicara. Tuhan baru saja berfirman. Tuhan baru saja ngomong. Sekarang apa? Berarti selama puluhan tahun yang dia klaim itu adalah Tuhan berfirman, Tuhan berbicara, itu totally wrong. Itu berarti apa? Salah besar dong. Padahal dia sudah mengklaim itu suara Tuhan. Baru dia sekarang baru sadar begitu. Gawat benar Pastor Benny ini. Tuh pengikut-pengikutnya, simak kata-kata pengakuan dari Pastor Benny Hinn sendiri. Dia terus menyalahkan Tuhan tanpa dia berkaca bahwa dia turut menikmati gaya hidup sultan dari pengajarannya yang sesat selama bertahun-tahun lamanya. Inilah problemnya. Problemnya itu bukan di orang lain, bukan pada Tuhan, tetapi pada hatinya sendiri. Hatinya itu sendiri yang membelokkan teologi yang benar, firman Tuhan yang benar itu menjadi pengajaran atau khotbah kemakmuran yang seenak udel atau seenak jidatnya sendiri. Lucunya dan ini konyol, dalam video yang sama dia lagi-lagi mengatakan bahwa nggak boleh menaruh price atau harga pada janji Tuhan. Ini saya setuju, ini kita aminkan, ini baru benar. Sow this amount and claim this promise. It's not in the Bible. Why do you say that's not in the Bible? It's not, because you cannot put a price on a promise of God. Tetapi sayang sekali dalam khotbah-khotbah berikutnya, dia kembali lupa dengan apa yang dia katakan. Dan dia kembali kumat, lalu kembali tetap mengkhotbahkan pengajaran yang sama, yaitu pengajaran tentang kemakmuran. Jadi sampai di sini paham ya, Pastor Benny Hinn ternyata masih belum menunjukkan pertobatan sejati dari teologi kemakmuran. Pertobatannya itu barulah sampai pada level perpu, pertobatan pura-pura alias pertobatan palsu. Dia tahu itu salah, tetapi dia nggak berdaya untuk melawannya. Dia masih mengklaim orang-orang menekan, menjebak saya, dan malah apa? Ini salah Tuhan. Lidah memang tak bertulang ya, begitulah Pastor Benny Hinn. Keponakannya, yaitu Pastor Costi Hinn, sudah bertobat dari pengajaran dari pamannya. Pastor Costi Hinn malah terus membuka, mengekspos borok demi borok dari teologi kemakmuran yang dikhotbahkan oleh pamannya. Tapi ya sayangnya, sudah banyak orang yang kadung termakan dengan pengajaran yang sebenarnya sesat tersebut. So, kalau Pastor Benny Hinn
membuat konfesi atau pengakuan lagi atau ngaku bertobat lagi, kayaknya sepertinya sudah basi gitu ya. Orang sudah nggak bakal percaya. Karena apa? Nyatanya dia masih berkecimpung. Dia masih menikmati dan terus getol gigih mengajarkan pengajaran teologi kemakmuran. Inilah persoalan klasik. Pertobatan secara publik nggak menjadi jaminan. Tanpa benar-benar dia mau sungguh-sungguh bersandar kepada Kristus, bukan kepada dirinya, dan berani untuk mengakui, berani untuk menerima tanggung jawab itu. Oke, begitulah ya. Saya cukupkan di sini dulu sharing saya. Salam Inspironi.